Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian Katolik hari Senin 22 Juli 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 ayat 11 sampai 18. Kecil bukan berarti harus tersingkir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini, Maria Magdalena yang bukanlah seorang tokoh besar datang menjenguk kubur Yesus untuk melihat Yesus, namun ia tidak melihat Yesus dalam pembaringan di kuburnya. Tapi walaupun Maria bukan seorang tokoh besar, tapi Maria Magdalena inilah yang pertama melihat Yesus setelah bangkit dari alam maut atau alam kematian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan beberapa hari yang lalu, Yesus berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, Engkau tidak menyatakan kepada orang bijak dan pandai, tapi Engkau menyatakannya kepada orang-orang kecil." Dan Yesus juga pada bacaan bagi kita hari ini menunjukkan dirinya pertama kali kepada orang kecil, yaitu Maria Magdalena. Ini mengajarkan kepada kita agar kita, walaupun kita tidak punya posisi yang baik dalam bermasyarakat, dalam pekerjaan, namun di hadapan Allah, di mata Yesus, kita bukanlah yang tidak dipandang Allah. Yesus telah menunjukkan contoh dengan menampakkan dirinya pertama kali setelah kebangkitannya kepada orang kecil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam perjumpaan itu kita dapat membaca, mengetahui bagaimana Maria Magdalena yang tadinya setelah melihat Yesus tidak langsung mengenal, dengan menggunakan indera penglihatannya, Maria Magdalena malah menduga yang bertanya kepadanya itu adalah penjaga kubur. Namun setelah Yesus menyapa dengan sapaan khasnya, jangan berkata Maria, seketika Maria pun sadar. Dengan indera pendengarannya, Maria sadar bahwa yang dikiranya adalah penjaga kubur adalah Tuhan Yesus. Seketika ia berbalik dan berkata, "Rabuni." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, banyak kita yang mempunyai mata, namun belum tentu kita dapat mengenal apa yang kita lihat. Namun dengan sapaan yang khas, Maria mengenal siapa yang menyapanya. Kita pun demikian. Dengan sapaan yang khas dari Tuhan, kita hendaknya segera sadar dan terbukalah pikiran kita untuk mengenal Allah. Bila kita membaca kitab suci, banyak di sana sapaan-sapaan Yesus kepada para murid, kepada orang-orang yang mengikutinya. Dan salah satu sapaan yang khas dari Yesus adalah damai sertamu. Saat Yesus menyatakan damai sertamu, maka kita pun harusnya langsung tanggap. Bukan hanya dengan mata, tapi dengan pendengaran sapaan yang khas dari Yesus. Karena Yesus adalah pembawa damai.
kiranya kita pun segera sadar dan segera berbalik untuk menyembahnya, untuk berbalik dari kehidupan kita yang buta menjadi pribadi yang tanggap dan kembali kepada kehidupan yang dikehendaki Allah. Suatu pertobatan dengan sapaan khas, salam damai dari Yesus. Hendaknya kita segera kembali beban dari kehidupan kita yang sesat. Sebab bila kita hanya mengandalkan mata, kita akan tersesat. Dengan mengandalkan hati nurani, telinga kita, dengan mendengarkan sabda Allah, kiranya kita tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang tersesat, tapi pribadi yang tanggap untuk kembali kepada jalan yang dikehendaki Yesus. Semoga dengan renungan hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya diri, yang terus mencari Yesus, yang tanggap, jangan hanya mengandalkan pandangan mata, tapi juga pandangan mata hati dan telinga hati kita. Sebab Yesus akan selalu menyapa kita dengan sapaan khasnya, salam damainya kepada kita. Amin. Tuhan memberkati.